Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di gedung BNN Provinsi NTB. Kembali lagi hadir saya Herkiandi di program Suara Mondial. Ini merupakan program kolaborasi dengan Humas BNN Provinsi NTB dengan Karang Taruna Mondial. Di pagi hari ini saya kedatangan dua orang tamu yang tentunya kita akan berbagi di hari ini terkait dengan bagaimana destinasi dan peran daripada influencer ketika mengenalkan sebuah destinasi wisata di Lombok maupun di Sumbawa. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kota Mataram yang ke-30 ya. Pada hari ini sedang berlangsung dan semoga Kota Mataram lebih jaya lagi, lebih maju dalam segala hal ya, tentang infrastruktur dan pendidikannya terutama. Dan kita langsung saja sapa dulu tamu kita pada hari ini. Yang pertama adalah Saleh Alkaf. Ini merupakan salah satu orang yang mungkin story dan feed-nya di Instagram maupun Facebook sering saya amati dan menunjukkan begitu indahnya Lombok ini yang tentunya masih banyak belum diketahui. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih hari ini sudah hadir di studio. Dan kemudian yang kedua ada founder dari Lombok Experience, mungkin teman-teman yang kebetulan follower dari Lombok Experience, inilah orangnya yang di belakang. Ada Dewa. Apa kabar Dewa? Baik, Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio. Kita langsung saja, saya ingin melempar salah satu statement ya terkait dengan beberapa destinasi di Lombok. Mungkin ya pertanyaan pertama kepada Bang Saleh ini. Saleh Alkaf ini saya ngelihat beberapa lokasi yang memang sampai hari ini saya juga belum kunjungi gitu, lokasi spot-spot yang memang tersembunyi yang ada di Lombok ini. Bisa diceritakan sedikit tentang spot-spot itu? Memang banyak spot-spot yang kalau saya bilang tersembunyi lah, yang banyak belum diketahui oleh masyarakat NTB, Lombok khususnya, dan apalagi warga lokal pun tidak mengetahui tempat-tempat itu. Ya, kami dan tim beberapa teman kadang-kadang sering mengeksplor tempat-tempat itu, dan hampir 99% daerah di Lombok ini sudah kita eksplor. Di antaranya termasuk di Sekotong itu semua sudah habis, dari ujung pantai, dari Bunmas sampai ke Mekaki, sampai ke Mermadi, dan semua sampai ke ujung Gili Gede itu kita sudah pernah dengan jalan kaki, dengan menelusuri bukit, semua pantai kita telusuri itu. Kita selesaikan dalam waktu 6 bulan dalam setiap minggu. Setiap minggu, dan banyak destinasi wisata yang memang betul-betul sangat luar biasa indahnya. Nanti saya tunjukkan beberapa sedikit video dan foto-fotonya. Mungkin tidak ada di daerah lain, termasuk di Bali maupun di Sumbawa atau di mana daerah-daerah lain, cuman ada di Lombok. Banyak itu tempat-tempatnya. Di antaranya adalah ada beberapa natural pool di sana. Yang bisa seperti kalau di Bali itu Angel Bilabong, tapi agak ekstrim kan, kadang-kadang ombak bisa datang. Tapi kalau di sini kita bisa mandi seperti di kolam renang, aman apa semua segalanya. Cuman kendalanya di sini memang banyak terkendala di sini. Salah satunya itu akses ya, itu salah satu akses. Kedua SDM masyarakat sekitar itu memang agak sulit, belum sadar. Ketika kita masuk wilayahnya mereka itu, mereka merasa terganggu. Entah kenapa yang membuat mereka terganggu, mungkin ada aktivitas-aktivitas yang ilegal yang mungkin mereka tidak mau kita mengetahuinya. Terus yang ketiga itu sebagian besar wilayah-wilayah di Lombok ini dikuasai investor. Nah, itu kendala untuk berkembangnya pariwisata di NTB ini, salah satunya yang dikuasai investor dan belum dikelola hingga saat ini. Padahal ada aturan perundang-undangan yang bisa memberikan sanksi kepada investor tersebut, tapi tidak dilakukan oleh pemerintah. Kalau lahan itu dianggurin misalnya kayak Ya, gitu. dianggurin, jadinya terlalu lama dianggurin. Terus kedua, ketika kita akan masuk ke daerah-daerah wisata itu tidak sebebas seperti tempat-tempat daerah lain apabila daerah tersebut sudah dikuasai investor. Nah, kayak gimana misalnya? Contohnya salah satu contoh di Mekaki ya. Di Mekaki itu kan sudah diresmikan oleh Pak Gubernur sendiri, apa segala macam. Tapi hingga saat ini belum ada pelaksanaan pembangunan sama sekali. Dan itu dijaga oleh
3 institusi, diantaranya Polri, TNI, dan salah satunya pihak desa setempat. Ketika kita masuk ke daerah tersebut, tidak sebebas yang kita pikirkan. Pasti kita akan dihalangi, ditanya mau kemana, mau apa, diminta KTP dan segala macam. Tapi alhamdulillah saya setelah negosiasi berkali-kali, mereka tahu mereka asal saya ke sana bebas gitu. Tapi kalau untuk orang lain itu tidak bisa. Nah, di sana ketika kita akan masuk ke daerah-daerah itu sulit untuk berkembang, dan Lombok akan lama berkembang karena dikuasai investor dan tidak dikelola itu. Itu dah salah satunya. Itu yang membuat terhambatnya perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini, kira-kira begitu. Sangat disayangkan ya. Iya, sangat disayangkan. Kalau merujuk kepada teman-teman yang wisata nih, Dewa, sejauh ini memang yang dijual tuh yang memang sudah banyak fasilitas gitu ya, maksudnya yang ini. Kalau kita ngomong misalnya destinasi yang agak sulit itu, kira-kira untuk kita membawa tamu luar misalnya jalan tuh di mana kira-kira? Masih terkendalanya di mana gitu? Ya mungkin untuk dari abang yang satu ini emang luar biasa ya. Dia emang mengeksplor banyak tempat untuk wisata. Nah, kita sebagai pelaku wisata ini untuk gara-gara peran media ini yang memblow up tempat-tempat baru itu emang agak kewalahan kita di pelaku wisata, karena ada beberapa calon-calon wisatawan tuh yang meminta tempat-tempat yang emang itu aksesnya masih susah gitu, kurang bagus untuk ke sana begitu, yang seperti dibilang sama itu. Jadi kadang-kadang kita alihkan ke tempat yang fasilitasnya emang sudah memadai. Itu juga kita untuk menghindari komplain ya. Karena mereka hanya tahu di foto bagus tapi tidak tahu di lokasi seperti apa nih ininya tempatnya. Seperti itu sih untuk destinasinya ya. Biasanya persoalannya itu yang ditemui. Itu persoalan paling pertama itu. Karena gampangnya media ya untuk tempat-tempat viral apa gitu, tapi ketika kita sebagai pelaku wisata waktu ke sana, waduh ini nggak cocok nih untuk tamu kami nih, nggak cocok nih. Nanti mungkin dia emang bagus, tapi nanti setelah diajak ke sana kok jalannya begini mas, kok nggak ada tempat ini mas, di mana ya toiletnya mas, gitu. Belum lagi dengan warga sekitar yang kurang mendukung itu, kita kan khawatir kan keselamatan tamu juga. Tapi sebelumnya nggak udah dikomunikasikan kepada tamunya, misalnya lokasinya ini, misalnya. Biasanya kita komunikasiin, tapi kadang ada tamu yang maksa gitu. Maksa, dikira mungkin kita nggak mungkin lah berbohong, padahal kita yang paling tahu di sini. Ada beberapa tamu yang nggak ngeyel, tapi ada beberapa tamu juga yang oh iya mas, udah kalau gitu kemana rekomendasinya, ada yang nurut juga gitu. Terpesona dengan gambar. Iya betul, banyak yang seperti itu kasusnya. Kalau saya sih biasanya ada tamu-tamu yang khusus, yang istilahnya dari orang-orang tertentu lah. Biasanya dia hubungi saya lihat dari usia, fisiknya bagaimana, saya bisa bawa dia kemana gitu. Contoh beberapa 1 bulan yang lalu saya bawa petinggi-petinggi dari salah satu institusi lah. Itu satu keluarga, bahkan saya kaget, banyak banget. Akhirnya saya bawa dia ke tempat yang istilahnya kira-kira bisa buat dia gitu loh. Yang mampu untuk dia. Ternyata mereka senang, besok mereka mau bawa satu kantornya mau ke sini atau apa, tapi kan kadang-kadang kita tidak bisa untuk terus-terusan melayani mereka gitu. Jadi kalau saya dari permintaan tamu-tamu yang dari luar itu biasanya saya yang menentukan. Ya, saya punya ada Instagram atau Facebook atau media sosial yang lainnya, saya suruh pilih kemana gitu. Mau kemana pilihlah, di sana nanti saya antar, saya bilang gitu. Tapi ketika kalau seperti katanya Mas ini nggak bisa gitu karena akses atau apa, saya alihkan dia. Seperti itu ya. Oke, tapi sejauh ini kalau kita bicara Lombok ya, magnet utama Lombok tuh masih apa sebetulnya? Apakah Rinjani menurut Dewa? Saya dulu? Iya. Kalau saya pribadi emang kita orang lebih banyak tahu tentang Rinjani ya, karena emang Rinjani kan Gunung Tip kedua dan indah komplit ya. Dan kedua itu mungkin masih tetap Gili Trawangan. Sekarang mungkin yang lagi naik-naiknya Mandalika. Jadi beberapa wisatawan pasti kita nggak ke Mandalika nih, kita nggak lihat sirkuit nih. Pasti sekarang itu sih yang sekarang mulai magnetnya. Dan kalau wisatawan yang terutama yang dari Malaysia nih paling suka itu ke Sembalun gitu. Pasti harus ada ke Sembalunnya mereka. Tapi Bang Alkap, kalau
wisatawan yang sifatnya suka adventure misalnya, masih banyak nggak kira-kira kemana gitu kalau di Lombok ini? Kalau di Lombok biasa yang nomor 1 ya Rinjani. Rinjani ya, selain Rinjani. Ya, Rinjani karena ikonnya Lombok lah yang Rinjani ini. Sekarang ini kan banyak alternatif lain selain Rinjani seperti bukit-bukit ya. Contoh seperti Masnya bilang tadi dari Malaysia tuh kebanyakan mereka tidak mampu untuk ke Rinjani, kita ajak ke bukit-bukit ya. Jadi view-nya kurang lebih lah. Hanya mereka tidak dapat view danau, puncak itu aja. Tapi mereka dapat dengan ketinggian dan melihat alamnya Lombok dari atas bukit-bukit itu seperti Bukit Nadara dan lain-lain lah, Pergangsingan dan lain-lain. Biasanya itu dari Malaysia banyak itu. Memang favorit Sembalun untuk tamu Malaysia ya. Saya sering ketemu, sering saya wawancara berbicara dengan mereka. Mereka senang sekali. Kenapa enggak ke Rinjani? Saya tanya begitu. Aduh, enggak kuat. Dibilang padahal kurang lebih sama. Ke danau tuh kurang lebih seharian juga lah, sama seperti bukit-bukit gitu. Cuman mereka sudah down duluan kan karena kedengarannya gunung dengan bukit agak ngeri gitu, beda gitu. Ya kira-kira begitu. Kalau daerah Lombok Timur misalnya oke lah, di situ pintu masuk paling utama ke Rinjani lewat Sembalun. Terus kemudian di Lombok Tengah sekarang gaungnya Mandalika. Terus kemudian di utara kita bicara Gili gitu. Nah, terkait dengan Lombok Barat nih agak rada susah ya. Lombok Barat nih karena kalau kita lihat potensinya sekotong oke lah gitu, maksudnya. Kalau dibandingkan sama 3 daerah nih, nah menurut teman-teman nih seperti apa ngelihatnya? Apa kira-kira yang salah gitu? Kalau saya nih pemerintah daerahnya. Kalau saya melihat seperti itu, karena kalau kita lihat potensi wisata alam Lombok Barat yang bukan sekotong ya, yang Senggigi termasuk itulah. Senggigi itu luar biasa. Nanti bisa saya share video fotonya yang wilayah Senggigi yang belum dieksplor sama orang. Termasuk saya temukan 30 air terjun di daerah Senggigi itu. Tapi biasanya dia musiman gitu loh. Tapi dari pemerintah daerah sendiri kan tidak ada istilahnya gerakan untuk memajukan pariwisata di daerahnya sendiri. Karena saya juga saya sendiri ini sebenarnya sarjana pariwisata, jadi saya paham mengenai pariwisata ini. Pemerintah daerah setempat itu tidak membuat event atau kegiatan-kegiatan apalah yang untuk mengundang tamu untuk berkunjung ke sana. Mereka diam-diam aja, apalagi kalau malam kita ke Senggigi itu seperti rumah hantu, sepi sekali. Itu karena kurangnya kegiatan lah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat itu kurang. Kalau potensi wisatanya, alamnya sudah luar biasa bagus kalau Senggigi itu. Kita kalau ke luar negeri, saya kan lama di luar negeri juga, mereka hanya tahu Gili, Senggigi. Sekarang Mandalika mungkin orang tahu. Itu mereka tidak tahu daerah-daerah lain, yang tahu Senggigi, Gili. Tapi Senggigi sudah ada nama, tapi pemerintahnya tidak ada gerakan kayak begitu. Santai aja dengan tambah sepi dibiarkan, yang kasihan pelaku-pelaku wisata yang di sana ya. Nah, padahal di Lombok Barat kan banyak Gili juga. Gimana nih, Pak? Lihat Lombok Barat ini. Terkait mungkin gili-gili yang berada di daerah sekotong ya. Sebenarnya di sana tuh bagus-bagus, terutama terumbu karangnya juga masih bagus. Kebanyakan yang saya lihat itu yang wisatawan ke sana tuh masih dialihkan ke mancanegara di sana. Seperti Gili Gede, Gili Asahan, itu emang wisatawan kebanyakan mayoritas wisatawan asing yang ke sana. Untuk wisatawan domestik masih jarang sekali seperti Gili Asahan, Gili Layar dan Gili-gili Rengit di sana. Padahal di sana kalau saya snorkeling di sana bagus banget, bagus banget. Itunya masih alam, masih warna-warni koralnya. Dia katanya infonya dari teman-teman diver di sana spesies biota lautnya itu paling lengkap di daerah sana. Iya, dari di sana. Itu udah mungkin kalau berbicara pemerintah ya emang kita butuh pemerintah ini lebih peka terhadap media ya. Lebih mendukung media-media lokal untuk memblow up tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner yang seperti itu. Karena saya lihat emang ada beberapa event yang ada tapi hanya sebatas event aja. Sebatas event ya sudah, ini yang saya kerjakan udah kelihatan di sini tapi tidak ada impact yang mendatangkan orang di sana. Yang kita butuhkan sebagai pelaku wisata lah event itu bisa mendatangkan orang dari luar. Itu yang masih kurang sebenarnya. Jadi mungkin sarannya sedikit lebih bekerja sama dengan media-media luar. Event itu lebih dana dibawa ke sana. Media luar ini memblow up di masing-masing seperti promo-promo di teman-teman media di luar. Jadi mereka itu ada ketertarikan buat datang. Nah, itu akan meningkatkan
ekonomi teman-teman di lokalnya gitu sih. Mungkin kalau kita lihat salah sasaran ya, maksudnya promo mereka hanya sebatas untuk lokal saja, Iya, sementara target sebenar kita adalah kunjungan dari luar. Kunjungan kayak gitu dari ya. luar itu kan sayang banget kalau ada dana untuk hanya untuk menyenangkan warga lokal aja sebatas itu kan kita butuh juga ada kecipratan lah di teman-teman pelaku ini juga. Kalau dulu masih bagus ya, masih Pak Gubernur yang dulu Pak TGB itu kita lihat apa namanya promosinya sampai ke luar negeri deh. Iya ya. Saya lihat di TV-TV apa namanya nasional di Eropa itu Lombok itu sering dipromosikan. Makanya kunjungan wisata itu melebihi target waktu zamannya Pak siapa TGB itu. Itu sangat luar biasa bagus karena orang tidak mengenal Lombok di luar itu yang mereka tahu Bali. Ketika saya pernah coba promosikan Lombok mereka bilang oh ini Lombok, dia bilang ini Bali, dia bilang bukan ini Lombok sebelahnya Bali, saya bilang baru mereka mengerti. Jadi gak seperti itu. Jadi pemerintah harus lebih berperan aktif lah di sini, jangan mengandalkan swasta gitu loh. Itu yang kami harapkan dari pemerintah daerah itu terutama NTB ini loh. Kalau kita ngomongin pelopor pariwisata kan Senggigi lah Iya, paling Senggigi. utama gitu. Cuman sekarang kan pemerintah memang sudah melakukan upaya untuk ada hashtag ayo kembali ke Senggigi gitu. Cuman sampai sejauh ini belum ada rupanya gitu, maksudnya peningkatan apa yang dihasilkan dari hashtag. Oh ya, meskipun beberapa event yang sudah digelar kemarin seperti Senggigi Jazz misalnya seperti itu. Kira-kira apa yang salah dari Senggigi? Apakah kalah pamornya dari wisata yang lain atau gimana? Padahal di situ paling lengkap loh, hotel paling banyak. Iya betul. Iya kan? Sepertinya harus sedikit di rebranding lah, kan ada beberapa hotel yang emang sudah nggak beroperasi seperti Santosa, seperti mungkin itu bisa dirubah kalau emang ada akses untuk di sana kayak lebih diberikan tempat-tempat atau panggung untuk atraksi apa yang bisa atraksi kesenian, budaya, mungkin ada seperti kesenian atau center lah di sana. Art centernya Lombok kan belum ada di sini. Nah, mungkin bisa dibangun untuk di sana untuk menjadikan daya tarik ke Senggigi mungkin. Nah, kita emang di sini masih kurang banget tempat untuk menyaksikan kesenian-kesenian. Kalau untuk berbicara kesenian kita masih ke desa wisata seperti Sada atau Endo yang kita. Tapi kita pengen kayak punya art center sendiri. Ini loh kesenian, ini loh budaya. Kalian bisa berkunjung ke sana. Nah, jadi mungkin ini salah satu peluang untuk Lombok Barat mungkin dengan membrandingnya di sana gitu loh. Biar untuk karena wisata alam kan udah banyak nih. Nah, itu wisata budayanya mungkin untuk kesenian-kesenian. Kalau di Bali kan ada tari kecaknya di Uluwatu. Uluwatu tuh jauh loh itu. Sebenarnya harus menghadapi macet tapi orang mau ke sana gitu loh. Ya, seperti itu. Itu yang belum ada yang kita lihat di Lombok ini sih. Mungkin bisa dibangun di daerah Senggigi lah ya, mungkin untuk meningkatkan dipusatkan lah, desentralisasi lah mengenai kesenian itu di Senggigi coba seperti itu karena apa namanya? Ya kebanyakan yang dijual di Lombok ini wisata alam aja. Padahal kalau kita lihat potensi seni budayanya jauh lebih dari Bali kan. Seperti ada slogan Bali tidak ada tidak ada Lombok, di Lombok ada Bali. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Contohnya seperti wisata seni budaya Bali itu di sini digerakkan gitu lah di Lombok. Banyak kan rudat apa itu di kolaborasi lah dengan seni Bali gitu, mungkin bisa menarik wisata dipusatkan di Senggigi gitu setiap minggu atau apalah. Ini kan pemerintahnya juga santai-santai aja, bagaimana menarik wisata. Kita lihat mereka hanya income aja tapi tidak mau bergerak gitu loh. Seperti itu loh. Kalau keberadaan air terjun misalnya sejauh ini memang yang masih tetap bertahan gitu kayak Sendang Gile misalnya sama Benang Kelambu gitu. Air terjun yang lain misalnya kalau seandainya memiliki potensi untuk dikembangkan seperti itu, kira-kira air terjun yang mana? Kalau yang maksudnya yang jauh atau yang paling terdekat ya ada air terjun bagus. Kebetulan masyarakat di daerah sana sudah sadar wisata lah, Pokdarwisnya itu mereka sudah mengembangkan kesadaran wisata dengan masyarakat sekitar. Itu daerah Bayan. Namanya Singgang Petune. Itu bagus. Akses jalannya bagus juga. Artinya jalur yang kita mau lewati menuju air terjun itu bagus. Kita akan melewati rumah adat Bayan, terus kita harus menggunakan dodot apa segala macam baru menuju ke air terjun Singgang Petune. Dari Sembek dulu gitu maksudnya. Ya. Jadi itu salah satu bisa dijual sebenarnya, cuman pemerintahnya kan
tidak melihat potensi-potensi itu. Air terjun ini banyak loh. Saya berani klaim itu 600 lebih di Lombok ini. Lombok ya. Iya. Karena saya sudah temukan sekitar 400 sekian, dan itu pun masih banyak lagi yang belum kalau saya mau jelajah sampai ke dalam-dalamnya. Apalagi kalau musim hujan kita bisa bilang 1000-an lah. Bayangkan dengan tingginya Gunung Rinjani, terus dengan wilayah Lombok ini yang kecil, dengan perbukitan, dengan air terjun yang banyak. Untuk wilayah Santong aja kita temukan 60 air terjun. Santong ya. Santong. Di luar musim hujan sekitar 30. Repot juga ya. Iya. Jadi harus cepat-cepat jadikan inventaris gitu loh, masih ditulis gitu apa kira-kira potensi. Dewa, kalau saya ngelihat bagaimana teman-teman bermedia sosial misalnya sekarang ini, ketika ada sesuatu yang viral terus kemudian berlomba-lomba orang datang ke situ, itu begitu kuatnya peran dari media sosial ini. Tapi ada kecenderungan sekarang media sosial kita kayak Instagram misalnya kebanyakan reels, enggak kayak dulu misalnya. Kalau dulu kan kita lebih mengapresiasi ketika mereka mau post foto gitu. Tapi tetap aja impact-nya sangat luar biasa. Nah, seperti apa sebetulnya? Ada nggak perubahan yang terjadi teman-teman influencer ini? Jelas ketika Instagram melakukan perubahan terutama di algoritmanya, terus gimana cara merubah cara orang bersosial media, berinstagram dengan reelsnya itu emang berubah. Sekarang Instagram tuh lebih senang dengan video-video storytelling, lebih ke tips-tips kayak dia mungkin mengikuti kayak jejaknya si TikTok nih, jejaknya TikTok gitu loh. Jadi emang sekarang lebih ke visual videonya yang lebih ditingkatin seperti itu. Emang banyak sih kita sebagai pelaku emang kalau dulu hanya sekedar foto, sekarang video akan lebih kerja keras lagi gitu kan. Teman-teman influencer ini pasti juga kerja keras, mau nggak mau dia harus upgrade HP-nya biar kualitasnya bagus. Sekarang mungkin kamera mungkin agak jarang dipakai ya, karena sekarang emang by phone aja sudah bisa cukup, karena juga nggak perlu ribet-ribet aplikasi banyak, tinggal edit sebentar set jadi upload ya. Sekarang tergantung teman-teman influencer aja nih untuk bagaimana membuat konten yang bisa mengedukasi. Sebenarnya lebih sekarang mengedukasinya itu sih sekarang, sama storytelling. Dia mungkin misalnya jalan-jalan kemana, kan sekarang sedang yang gampang kita cari video kontennya lengkap di sini sekarang kan. Tapi teman-teman terbantu nggak? Terbantu ya. Iya, terbantu dari konten-konten mereka gitu misalnya. Ya, terbantu banget sih sebenarnya. Jadi lebih detail sekarang. Kalau foto kan, kalau foto hanya ini bagus. Sekarang tuh kalau dengan video mereka lebih tahu begini lebih jalannya, lebih nyata. Kayak contoh kemarin pergi ke Orang Bukal itu, kebetulan saya ngajak teman travel, dia bilang mau ke Orang Bukal, kita kan ini gimana ya sekotong. Udah kita pelaku wisata emang agak jarang ke sana kan. Ayo, tapi motoran kita jalan, survei sampai sana, ternyata pas lihat sana begini ya. Lalu sama teman yang pelaku wisata yang dari luar, gimana Bu, kita mau jual wisata ini? Sabar dulu, jangan dijual yang ini. Kecuali emang benar-benar dia mau adventure di sini gitu. Soalnya kan ada ekstrim sedikit tuh. Ya ekstrim kita, yang kita khawatirin sebenarnya itu keselamatan tamu. Apalagi itu kita yang paling utama. Kita punya bendera dan kalau ada apa-apa kan itu namanya di sana kita mencari uang ya. Jadi kita sangat hati-hati untuk keselamatan tamu seperti itu. Jadi dengan adanya media sosial yang sekarang lebih ke video itu lebih bagus. Lebih detail mereka menceritakan tempat wisata itu, dan kita terbantu juga karena itu. Itu sih. Bang Alkap, kalau melihat ada beberapa lokasi yang memang sudah dikuasai oleh investor misalnya, kira-kira yang paling banyak di daerah Lombok ini yang banyak dikuasai investor mana? Selombok. Udah di Lombok ini semua? Selombok. Khususnya yang pantai ya? Semua. Jadi kita ini hanya jadi penonton di negeri sendiri. Sama kayak saya berani katakan begitu karena saya explore semuanya dan selalu ada PAL di sana. Dan dituliskan PTA BCD, PTA BC sampai ke ujung-ujung tuh. Saya explore, saya lihat ada PAL ini saya tanya warga sekitar. Nah, itu salah satu juga yang menyebabkan terhambatnya perkembangan pariwisata, karena dari pihak desa yang ingin mengembangkan wisatanya di desa tersebut, ketika mereka ingin membuat akses jalan untuk
para pengunjung dihalangi oleh pihak investor, tidak diperbolehkan. Contoh kayak di daerah desa Mekarsari. Desa Mekarsari itu potensi wisatanya luar biasa. Saya sudah eksplor semuanya dari Mawi, Semeti, Telawas, Monah, Orang Bukal, Kolam Kaca, terus sampai ke Unting-Unting, terus Mirigejek, sampai ujung sana semua saya eksplor. Itu akses jalannya cuma satu, Mas. Dari jalan itu baru masuk di pintu gerbang desa Mekarsari itu. Dari pihak desa ingin aspal jalan itu, dari pihak perusahaan tidak memberikan. Akhirnya pihak desa dengan dana desa mereka coba terobos bukit yang di atas itu. Sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, tapi jalan tuh nggak jadi-jadi dan tidak dipergunakan sampai sekarang karena memang keterbatasan dana. Dan itulah salah satu yang membuat terhambatnya perkembangan wisata ini. Tapi kalau sebetulnya itu konsen misalnya untuk kita kelola, bisa. Peluangnya bagus. Waduh, luar biasa. Saya agak tersembunyi bawa tamu-tamu luar itu, termasuk NetGeo itu pernah saya bawa. Beberapa TV luar negeri saya bawa, banyak, udah berapa kali saya bawa. Mereka sangat luar biasa, terkagum-kagum dengan keindahan Lombok, terutama daerah Mekarsari itu loh. Sangat luar biasa itu daerah Mekarsari itu. Mereka kaget dengan keindahan alam, termasuk sebuah YouTuber luar, fotografer, Indonesia fotografer, sudah berapa saya bawa banyak orang ke sana dan saya tidak dibayar. Saya memang hobi, senang, saya ajak mereka perkenalkan, saya senang gitu. Mereka sangat takjub dengan keindahan alam di Lombok nih, tapi ya itulah kendala-kendala itu. Kalau keamanan, saya rasa kalau keamanan masih cukup aman Lombok ini, saya bilang. Aman sekali karena saya belum pernah dibegal atau walaupun pulang malam mobil saya parkir di tengah hutan, belum pernah kejadian. Sudah bertahun-tahun saya jalani, belum pernah saya kejadian hingga saat ini. Mungkin karena pendekatan saya sama masyarakat juga bagus di sana, jadi masyarakat sekitar itu kan, selain saya eksplor, saya ada misi sosial juga. Jadi setiap saya berangkat, saya penuhin isi mobil makanan, pakaian bekas, bawa uang sekedarnya, uang kecil, jadi bagi di sana. Itu kepuasan tersendiri kadang di sana. Makanya kalau saya datang ke daerah-daerah tempat saya yang akan saya eksplor, saya telepon dulu, mereka sudah siapkan makanan segala macam. Itu yang buat saya senang eksplor daerah-daerah terpencil itu. Sejauh ini Wak, untuk akun media sosial yang paling sering dipakai untuk promosi itu apa? Masih so far sih kita Instagram ya. Emang Instagram tuh lebih condong ke alam, tourism. Cuma kita nggak tahu untuk kedepannya seperti apa karena dia sedang mengikuti jejaknya TikTok. TikTok takutnya perubahan itu kayaknya membuat beberapa pengguna akhirnya mundur juga. Iya betul. Dan kalau kita mau jualan di TikTok juga kan kita kebanyakan jasa nih. TikTok tuh sedangkan banyak produk yang bentuknya jadi itu kan, cek ranjang kuning itu kan masih belum ada untuk jasa ya untuk di sana. Itu mungkin bisa jadi kita akan beralih ke TikTok. TikTok sih lebih banyak kayak tips-tipsnya atau gimana cara kesini itu juga banyak dia, dan itu juga termasuk banyak yang viral juga saya lihat di TikTok. Iya, lebih cepat biasanya TikTok. Seperti itu. Tapi sejauh ini user atau pengguna yang menggunakan itu untuk promosi pariwisata masih banyak nggak, atau hanya bisa dihitung jari itu Mas? Yang di mana nih? Yang misalnya untuk memperkenalkan pariwisata Lombok itu. Lebih banyak masih di Instagram. Masih Lebih worth it di Instagram, lebih kena marketnya Instagram. Daripada kalau menurut saya daripada di TikTok lebih banyak. Iya, tergantung apa yang kita akan jual sebenarnya kalau ini. Tapi Instagram masih lebih besar peluangnya untuk menjual destinasi. Maksudnya sasaran juga lebih pas kan? Lebih pas, betul. Karena dia emang lebih ke sana condongnya Instagram ini. Ya, seperti itu. Kalau sejauh ini dari budaya masyarakat kita untuk melihat destinasi ketika baru rame, kayak Orang Bukal misalnya baru dibuka gitu. Itu responnya kayak gimana tuh teman-teman masyarakat di situ? Sebenarnya kalau jujur Orang Bukal tuh saya yang buka. Saya pertama eksplor ke Orang Bukal itu, terus saya posting. Biasanya kan saya sekedar posting, saya kan ngedit sendiri, semua sendiri pakai HP aja. Sekedar dokumentasi pribadi sih, tidak ada tujuan lain, cuman saya share aja gitu. Kok tiba-tiba viral, rame gitu. Dan itu makanya saya kadang-kadang kan sudah saya sampaikan dulu ke Masnya sebelumnya, saya tidak mau
kadang-kadang lokasi itu saya tidak mau beritahukan spesifik gitu. Karena apa, kayak orang Bukal, saya kunjungan ketiga pada saat itu saya lihat, waduh sudah parah, sampahnya minta ampun. Cuma aksesnya sudah agak lebih bagus, bisa ngojek sampai atas gitu. Ya itulah makanya saya agak kapok kadang-kadang mau viralkan lokasi itu, karena tidak bertanggung jawab para pengunjungnya. Takut juga warga setempat belum siap. Ya. Kebanyakan belum siap mereka untuk ketika viral. Kaget yang ya. Aji mumpung juga ya. Aji mumpung. Kadang-kadang mereka intern mereka itu bisa berantem. Ribut ya. Memperebutkan wilayah gitu maksudnya. Memperebutkan wilayah. Terus kayak orang Bukal kemarin, memang kasusnya banyak orang Bukal itu. Seperti guide-guide kayak Masnya ini yang dari Mataram masuk ke sana itu dihalangi sama mereka karena pertama memang kita ini harus punya etika juga, yang dari Mataram masuk ke wilayah orang tuh harus izin atau paling tidak mereka ada dapat lah. Ini banyak guide-guide yang dari Mataram yang ilegal ya, bukan yang legal-legal ini, yang promosi Instagram, TikTok, terus tamunya datang mereka bawa yang tidak ada izin-izin ini. Nah itu dihalangi sama mereka, akhirnya ribut sampai kadang-kadang dibawain parang. Saya temui salah satu teman saya juga begitu. Mereka dihadang di jalan sama warga setempat karena mereka bawa tamu tanpa izin semaunya dia gitu loh. Terus masyarakat sana tidak dapat apa-apa gitu. Itu sering kejadian, itu sering mereka dihadang di jalan apa segala macam untuk besok kamu tidak boleh bawa tamu lagi ke sini gitu loh. Jadi bisa dikatakan masyarakatnya memang yang belum siap atau gimana? Kalau saya bilang masyarakat ini bisa siap, tergantung kita. Kayak Masnya ini kalau mau ke daerah-daerah wisata yang terpencil gitu sambil mengedukasi masyarakat. Saya kan selalu begitu. Saya edukasi mereka, paham, mereka ngerti loh. Mereka enggak seperti yang kita bayangkan beringas segala macam. Mereka orang baik semua, tapi ketika mereka diganggu seperti tempat makannya diambil orang ya mereka keberatan gitu loh. Jadi saya sering mengedukasi. Mekarsari itu sudah bisa dapat penghasilan masyarakat mereka. Jadi kalau ada tamu saya kontak mereka yang nganter. Saya bilang jangan minta tarif dulu berapa, mau dikasih ambil aja. Saya bilang. Lantan di sana tuh, di Lantan ada beberapa air terjun lagi yang bukan terkenal, jauh lebih bagus lagi di dalam-dalam itu. Itu mereka saya edukasi semua. Kalau saya sih tidak dapat apa-apa, seneng aja gitu loh. Wah, saya ingin dengar pengalaman kemarin pas ketika pelaksanaan di sirkuit di GP misalnya. Ya banyak pelaku wisata yang aji mumpung juga di situ, akhirnya menarget dengan harga yang sangat tinggi gitu. Nah ini kan Oktobernya ada GP lagi nih. Nah, mestinya seperti apa nih para pelaku wisata, baik itu hotel, transportasi dan segala macam itu, jangan sampai memblow up harga dengan tinggi, sangat tinggi gitu maksudnya. Itu banyak keluhan juga sih dari para wisatawan. Ya, emang untuk event GP yang sebelumnya semoga menjadi salah satu pelajaran ya buat kita mengevaluasi sebuah event ya. Untuk yang GP selanjutnya ini mungkin kalau saya rasa juga hotel nggak jauh beda juga nge-up harga, karena saya sudah ada bookingan untuk GP juga dan ternyata harganya wow, saya bilang wow juga itu. Cuma kan sekarang sudah ada pergub itu, kayaknya sekarang pergub itu juga nggak terlalu berpengaruh, saya bilang itu loh, nggak terlalu berpengaruh karena emang harganya masih sama aja kayak yang lama gitu loh. Hukum ekonomi. Cuma ya betul, hukum ekonomi ya, karena banyaknya permintaan, kurangnya persediaan di sini seperti itu. Ya mungkin cuma saya nggak tahu untuk event GP ini apakah seramai tahun lalu atau bagaimana ya. Apakah teman-teman di hotel nih juga bisa seperti itu terus lah, janganlah seperti itu ya. Biar kita semua berkolaborasi dengan baik lah, dari teman transport, akomodasi seperti itu. Kalau tinggi-tinggi lah, kita kasihan juga sama tamu kita sendiri yang kasihan sebenarnya kan. Aduh mas, mohon maaf, kita mau ngomong nggak enak harga hotel segini gitu kan, kita mau ngomong harga transport segini gitu kan. Jadinya cobalah jadi pelajaran aja lah biar kita berkelanjutan untuk ininya. Tapi itu akan tetap berlaku itu mas. Iya, karena emang kurangnya hotel di sini juga dan selain permintaan seperti transportasi ini aja, wah kurang. gila-gilaan harganya nanti. Iya pasti itu. Tinggal nunggu. Tapi kalau saya lihat dari traffic berbeda dengan tahun lalu. Kalau traffic harusnya bulan ini nih sudah nggak ada apa-apa, hotel udah susah.
Kalau tahun lalu ya udah 1-2 bulan itu udah 3 bulan itu udah susah sekali nih. Nah sekarang nih masih ada beberapa hotel yang banyak kosong-kosong. Berarti mungkin minatnya udah nggak seperti tahun lalu sih. Cuma harganya masih hampir sama kayak tahun lalu. Masih dicoba. Gimana caranya ngawasi itu pemerintah yang begitu? Itu sebenarnya susah diawasin, nggak bisa diawasin itu. Karena emang hotel sendiri dengan harga segitu sebenarnya mereka tuh punya publish rate. Dengan kontrak rate dan publish rate. Publish rate-nya ini juga tinggi. Nah, publish rate itu yang diatur sama Pergub. Semisal hotel bintang 3 publish rate-nya aja mungkin sekitar 700-800 ribu. Itu kan dijual online gitu maksudnya? Dia yang dijual ke biasanya ke corporate, kemana. Umum lah kalau misalnya dia datang langsung ke hotel, ada publish rate-nya seperti itu. Itu kan sekarang ada pakai zona ya. Kalau zona yang di Mandalika itu kan bisa naikin sampai 3 kali lipat. Setengah ya, 3 kali lipat harga hotel. Mataram Senggigi cuma 2 kali lipat. Trawangan nggak boleh sama sekali, dan utara dan timur pun udah nggak boleh ada kenaikan di sana. Nah, saya udah punya zona mereka di sana. Cuma apakah berlaku nggak nanti ini Pergub ini ya, itu sekarang gimana bisa diatur nggak dengan pemerintah dengan aturannya ini, apa hanya wacana doang surat aja, itu saya kurang tahu. Sepertinya sulit ya. Iya. Tapi seperti pelajaran tahun kemarin JP yang kemarin misalnya kalau kita ngomongin akomodasi hotel, itu sebenarnya mencukupi nggak dengan jumlah orang yang datang untuk hotel misalnya? Sebenarnya kalau digabungin keseluruhan Lombok cukup itu. Cukup sebetulnya. Cukup itu. Cuma hanya yang ada yang tidak merata, merata itu aja sebenarnya. Tamu itu lebih condong ke Mandalika. Mas, saya mau nginepnya di tempat yang dekat aja, ada nggak? Nah, di sana habis, di sana hajatannya, tempatnya dia event di sana otomatis kan dari krunya aja berapa banyak itu. Ya, krunya aja sudah habis hotel di Mandalika itu. Paling nggak dia harus ke Mataram. Itu atau Senggigi seperti itu. Dan Senggigi pun tamu tuh masih nggak mau juga kadang-kadang karena dia masih bilang jauh itu ke sana. Nah, sekarang tuh tergantung dari wisatawannya aja nih, gimana nih. Kalau dia mau murah ya kita cari agak jauhan dikit lah hotelnya. Sebenarnya kue ini masih bisa berbagi merata sebenarnya. Hanya perlu diedukasi. Ini loh hotel di sini masih ada harga murah, harga ini loh. Seperti itu. Oke. Di beberapa lokasi di Sekotong atau Lombok Tengah misalnya situ yang memang sudah dikuasai oleh investor. Tanggapan dari warga di situ sebetulnya kayak gimana sih mereka? Ya mereka juga nggak punya sertifikat. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga ya? Mereka juga gimana ya? Mereka hanya menetap di sana, ya tapi nggak punya sertifikat juga gimana gitu loh. Saya sering interview teman-teman di sana saya tanya ada sertifikat, enggak ada, tapi saya sudah lama dari apa istilahnya orang Sasak bilang dari Papua Baloknya tinggal di sana. Ya, tapi sertifikat enggak ada, tapi kan sesuai peraturan undang-undang yang sudah menempati lebih dari 20 tahun kan sudah jadi bisa dibuatkan sertifikat gitu loh. Tapi kenyataannya karena mereka tidak punya surat, tidak punya sertifikat, ya siap-siap digusur aja tinggal tunggu waktu. Contoh kejadian-kejadian kan banyak sudah itu, termasuk di daerah Mekarsari sempat ribut sekitar 65 kakak digusur dulu di zamannya Pak Eka Dani. Terus yang kedua juga kejadian terakhir yang di Jerowaru yang dibakar hotel itu. Nah, itu salah satu contoh yang memang jadi pelajaran seharusnya. Ya pemerintah ini harusnya mementingkan masyarakat kita aja dulu gitu loh, bagaimana caranya memberdayakan masyarakat ini, bagaimana caranya mereka supaya bisa pertama layak tempat tinggalnya, terus bisa bekerja, apa ini semua dikuasai investor. Semua. Kurangnya juga pendekatan ke masyarakat. Sebenarnya kalau pemerintah pun seandainya ada investor masuk, pemerintah itu juga harus jangan setelah investor bangun makin rusuh. Harusnya sebenarnya pemerintah dulu yang mengedukasi warga setempat itu kan, biar setelah masuk investor itu dibangun udah sesuai gitu kan. Ini kadang-kadang main deal investor masuk, dia nggak tahu warga setempatnya seperti apa, kan kasihan juga investor. Kita juga butuh investor di sini kan. Saya melihat arogansi investor ini juga yang apa namanya, yang agak gimana ya, buat kita orang Lombok sendiri keberatan gitu. Terakhir saya pernah setahun yang lalu lah, saya ke ini apa namanya, Nambung, dibangun Samara atau apa di atas Samara ya. Nah mereka orang mau berkunjung pas di hari weekend kan dilarang gitu sama mereka, nggak dikasih ke Nambung itu. Kalau saya keberatan, wong ini tanah kelahiran saya, mau ke investor manapun
apa areal publik itu tidak boleh dikuasai oleh investor, apalagi daerah wisata untuk masyarakat lokal yang murah meriah ya. Terus mereka tidak memberi masuk untuk masyarakat lokal. Saya keberatan. Ketika saya dihadang, saya bilang loh, ini ada orang bekerja mas, tolong enggak boleh masuk lokasi ini dulu. Dia bilang, loh ini tempat umum. Saya bilang kalau saya mau masuk, masyarakat sini mau masuk, yang bekerja yang dihentikan. Saya bilang gitu. Akhirnya saya komplain di sana, mereka izinkan saya masuk, tapi teman-teman yang lain, yang masyarakat lain tidak diizinkan untuk masuk ke areal itu. Nah itu salah satu arogansi dari dari investor. Dan banyak kejadian-kejadian itu bukan di situ aja. Saya banyak mengalami hal seperti itu, termasuk di Tuna gitu. Ada dibangun hotel baru di Pantai Ujung itu. Saya ke sana, mereka menghalangi. Selalu saya keberatan dan silahkan. Kalau mereka menghalang saya keberatan, Bapak enggak tahu saya juga enggak tahu Bapak, saya bilang gitu. Saya harus masuk karena saya memang explore, saya mempromosikan daerah saya sendiri, saya senang begitu. Tolong jangan diganggu, saya bilang gitu. Ini wilayah hotel ya, wilayah hotel saya enggak ke wilayah hotelnya, saya cuma lewat aja, saya bilang. Sering itu saya sudah mungkin puluhan kali dihalangi oleh security-nya pemilik lahan tersebut. Itu rata-rata lah begitu arogansi investor ini yang tidak bisa kita tolerir sebenarnya. Seharusnya kita dari masyarakat Lombok nih berharap ada investor lokal lah dari Lombok gitu. Supaya ada, ini semua rata-rata luar aja. Dari Cina, dari banyak lah. Eropa ya. Ada beberapa spot atau destinasi wisata yang memang ketika tahun 2014 tuh booming gitu loh. Terus kemudian kalau kita lihat sekarang agak nggak terlalu banyak peminat, misalnya kayak Pantai Pink misalnya, terus kemudian Nambung tadi termasuk, terus kemudian Gunung Tuna gitu loh. Nah maksudnya beberapa lokasi ini agak susah untuk mendatangkan wisatawan dari mancanegara ataupun dari luar gitu. Dewa ada pengalaman nggak untuk itu? Ada nggak banyak permintaan nggak ke Tuna misalnya atau ke Nambung? Iya, kalau Tuna dan Nambung memang jarang ya. Jarang. Padahal dekat itu kan. Itu gara-garanya kenapa itu? Ya mungkin karena banyak isunya dibilang rawan di sana. Satu itu mungkin karena kita setiap ke sana, jangankan info dari itu, orang warga setempat pun juga bilang jangan ke sana, jangan pulang jam segini, jam sini. Itu kan membangun image jadinya kan. Dan kita pun juga sebagai pelaku wisata juga khawatir gitu kan. Jadi kita nggak usah lah ke sana kalau pernah dari kita nggak pernah jual kalau untuk Nambung. Pernah sekali ke sana. Ya sebenarnya aman-aman aja sih kalau menurut saya sih ya. Cuma karena image-nya yang diulang-ulang seperti itu terus sama teman-teman yang lain jadinya ya. Nah kalau daerah Nambung itu aman, apalagi dekat sama pemukiman kan. Jadi daerah-daerah Sekotong sebenarnya aman, termasuk daerah-daerah Lombok Timur aman itu. Karena saya sering pulang malam, sering ketemu orang, tergantung pendekatan dari kita orang aja. Yang istilahnya dengan masyarakat sana, mungkin kalau dia ada rasa kecewa dengan kita, pasti mereka melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Cuman kalau kita baik sama mereka, apalagi sudah mengenal kita, misal kita tahu kita sering berkunjung ke sana bawa travel, ini pasti mereka baik gitu. Kalau kita sudah melakukan pendekatan yang baik dengan mereka di sana juga harus dapat. Kita emang pelaku wisata, tapi banyak juga teman-teman pelaku wisata yang tidak mempedulikan itu. Saya menjual, saya untung, bawa ke sana dia nggak lihat, dia tuh harus juga memberi mereka karena dia punya wilayah juga harus. Apakah ada impact-nya buat mereka gitu loh. Ini yang betul ya. Jadi kita juga kadang kalau jual paket juga kita ngobrol warga setempat saya sekedar ngobrol lah, ramah gitu aja dulu ya. Gitu jangan datang parkir langsung ke sana, ada ngomong ya. Kayak misalnya ke Nambung waktu tahun awal-awal 2000 berapa sih sana ya, 2016 karena salah bawa tamu Malaysia itu. Saya minta tolong warga sana, malah Mas saya bayar, bisa gaitin nggak sesuatu dia dekat tempatnya kan, jadi bisa nggak gaitin? Oh ya bisa, jadi dia gaitin, kita kan merasa tenang juga sebagai pelaku wisata kan, dia juga dapat uang di sana, dapat pemasukan di sana, nah seperti itu udah harus ada yang bersinergi di sana. Betul, itu penting. Bersinergi sebenarnya, itu aja poinnya sebenarnya. Saya yang sering berkunjung ke tempat-tempat yang terpencil gitu, walaupun saya sudah tahu wilayah itu, ketika saya bawa tamu wajib saya telepon orang sana.
minta antar, padahal saya sudah tahu mereka nemani 3-4 orang dan masya Allah mereka bantu bersih-bersih, selesai kita dia bersih-bersih semua, dia prepare, dia bantu jadi porter segala macam, padahal melebihi apa yang kita minta. Begitu dia. Sering saya wajib kalau ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi saya harus pakai orang lokal walaupun saya sudah tahu. Oke. Saya pengen dapat catatan nih sebagai closing statement kita nih, bahwa kira-kira catatan apa yang bisa diberikan sebagai pelaku wisata terhadap pemerintah maupun masyarakat lokal yang memang mengelola tempat wisata itu. Kira-kira apa? Kalau catatannya sih mungkin kita lebih sama-sama bersinergi ya. Jadi warga setempat di tempat wisata itu juga harus diedukasi, juga dia juga harus dapat apa yang kita telah jual sebagai pelaku wisata. Kita juga harus gimana kita bekerja sama dengan warga setempat. Jadi jangan hanya menjual destinasinya aja. Nah, peran pemerintah yaitu mengedukasi. Karena kita juga kalau sebagai pelaku wisata juga nggak bisa banyak waktu untuk di sana kan. Kalau pemerintah kan punya dia program-program untuk wisatanya, edukasinya. Nah, coba digencarin seperti itu biar di Lombok ini orang-orangnya lebih sadar wisata. Karena kebanyakan kurang sadar wisata di sini itu orang-orangnya. Jadi ketika kita mau melakukan sinergi, yang satu tidak berkenan, udah kita susah bersinergi jadinya di sini. Gimana kita segala sektor tuh bersinergi, pemerintah, pelaku wisata, warga setempat, dan semua instansi yang berkenaan di sana. Itu sih berkolaborasi biar bisa bersinergi. Itu aja sih catatan saya. Salah gimana? Kalau saya sih pemerintah harus tegas satu dengan investor-investor itu agar lahan-lahan yang daripada nganggur gitu dipercepat lah pengelolaannya, dibangunkan hotel atau apalah segalanya supaya cepat, jadi masyarakat di sana bisa diberdayakan apa segala macam. Itu pertama. Yang kedua, itu ketegasan pemerintah harus cepat. Itu ada beberapa daerah yang tidak dikelola lebih dari kontraknya sampai 10 tahun, 20 tahun itu banyak itu. Tidak diapa-apain gitu. Tidak diapa-apakan, tapi dikuasai investor gitu. Akhirnya masyarakat sana bercocok tanam pun tidak bisa di sana gitu loh. Jadi rugi, bukan rugi masyarakat sana saja, tapi rugi kita yang orang Lombok, yang NTB khususnya. Yang kedua promosi yang penting. Jadi pemerintah daerah itu tidak promosi hanya di lokal saja di Indonesia, pasarnya bukan nasional saja tapi internasional. Perlu dilakukan promosi yang lebih gitu loh. Memang biayanya tidak sedikit tapi harus gitu loh. Memperkenalkan Lombok apa segala macam, apalagi sudah dikenal dengan adanya GP ini kan. Saya rasa itu aja ya yang utama itu. Event-event lah ya, ditambah event-event internasional ya. Gitu lah. Terima kasih atas hadir Bang Saleh Alkaf yang hadir di studio kami. Dan itu dia Sobat Muda, sekali lagi di kesempatan kali ini kita mencoba untuk membangun branding daerah kita sendiri supaya pariwisata, memang kita kebanyakan hidup dari pariwisata di Lombok ini. Dan semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Herki Andi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Komen, share jangan lupa. 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 Subscribe. Komen, share
Subscribe, subscribe, subscribe. Komen, share jangan lupa. 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 Subscribe, subscribe, subscribe.
Subscribe, subscribe. Komen, share jangan lupa. 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 Subscribe, subscribe.
Subscribe, subscribe. Komen, share jangan lupa. 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 Subscribe, subscribe.